Nah, pemain baru yang datangin ini kan bukan dari Afghanistan, dari Brazil. Wah, Anda bilang orang Afghanistan gak bagus? Ya, bisa dibilang untuk bola ya. Parah banget ya dong. Kepala lu ada kemungkinan bahwa MU bakal bisa berjaya lagi 100 tahun lagi Iya, gitu di kan. tahun ke-100 itu. Oh. Spesifik. Iya. Coba jelasin gimana satu orang bisa memenangkan Ballon d'Or. Vote Oh. sistemnya. Stop memuji-muji Haaland berlebihan, memuji-muji Manchester City, memuji-muji Pep berlebihan. Welcome to Grombol Media. Kembali bersama gue Oleh Alatas dan juga Mr. Gundo. Halo. Gue Mat Mehdar. Mr. Amrabat a.k.a. Mat Mehdar dan ada Bang Hasan. Bung Hasan. Perwakilan dari Kecamatan Emirates. Iya. Stadium. Oke, hari ini kita bakal berdebat lagi di pojokan ruangan ini. Panas sekali. Kalau damai aja gak apa-apa kan? Hari Jumat. Gak apa-apa. Oh, ini panas loh, by the way. Panas. 37 derajat rekor. Oh iya. Ya, Tadi di motor paha gue udah bisa bikin telur ceplok tuh di paha. lumayan. Oke. Materinya hari ini true or false. Udah pernah main dong. Oke. Langsung aja masuk kali ya. Kayak yang pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik subscribe sama like ke konten Grombol Media. Tiap minggu kita akan post konten-konten kayak gini. Yang ini adalah pojok debat. Ini sabar. Lu sabar bro. Jangan marah-marah, ini hanya statement. Kalau nggak setuju, tulis aja false. Oke? Manchester United Bentar, dalam waktu... gue nulis false dulu. Udah tahu arahnya kemana. Manchester United dalam waktu 100 tahun ke depan tidak akan sesukses saat era Sir Alex Ferguson. Gue harus objektif. Konteksnya, kesuksesan era Ferguson adalah mendominasi Liga Inggris selama puluhan tahun. Jawaban mudah. Gue benci sama MU tapi Jawaban mudah banget. gue benci sama MU tapi gue objektif. False. Gue tuh. Tanda seru 3. Ini tapi nggak mencerminkan gue suka sama MU, nggak, ini gue objektif aja. Gue nggak suka sama MU. Kenapa false menurut lo? Di 100 tahun terlalu panjang lah. Kalau 50 tahun gue mungkin jawab true. Kalau 100 tahun terlalu panjang. Apa kemungkinan yang lo lihat akan ada era 2100 100 tahun lah, berarti tahun 2100. 100 tahun lagi belum tentu kita masih ada. Kalau ambruk duluan? Bangkrut gitu maksud lo? Iya ambruk, tim bisa ambruk. Tsunami Manchester. Bukan tsunami trophy. Blackburn Rovers, Enggak. Portsmouth, banyak tim ambruk. Ya, Sunderland, Newcastle. ambruk. Iya berarti ada banyak kemungkinan bisa juga balik lagi ke era Iya, maksud gue berarti lo optimis kan? Enggak. Menurut lo faktor optimis dia bisa bertahan sampai kayak Alex Ferguson Bukan lagi. optimis, gue justru gue punya 100 tahun di 100 tahun karena 100 tahun terlalu panjang, akhirnya di kepala gue ada itu dua-duanya, bisa tsunami di MU, akhirnya bangkrut, bisa juga dia berprestasi jadi kayak zaman Ferguson lagi. Ya oke, kalau dia bisa berprestasi, menurut lo faktor utamanya apa? Ya berkembangnya klub seiring berjalannya waktu kan Gak semuanya bisa begitu. dong. Klub itu bukan bakteri didiemin berkembang. Ya enggak pasti Harus kan, ada syarat kenapa dia berkembang. Menurut lo syaratnya apa? pasti ada, bisa jadi ntar MU tiba-tiba dibeli sama siapa, dibeli sama Qatar kan ada gosip-gosip. Oke. Sekarang gue mau nanya, MU berdiri tahun berapa? Kita pakai matematika. Atau 1800? 890-an mungkin ya? mungkin. Sampai ke era Ferguson itu kan 100 tahun. Iya. Tahun 86. 87 ya. Ya, kurang lebih. Ya, itu sebentar, jangan potong dulu. Rentan prestasi yang dihasilkan sama MU 100 ini tahun. seperti apa? 100 tahun itu. Ya, kan 100 tahun sampai Ferguson masuk kan tahun 86. Oke, itu kan enggak. Ya ini gue lakukan matematika lu sekarang. Sebentar. Selesai. Gue mau kaitin. Gue mau kaitin. Tahun 1923 lo di mana? Bukan itu, bukan. Iya, enggak tahu di mana gue. Nah, sekarang ini kan fitur ya. Kalau 100 tahun masuk 86 Ferguson masa jaya MU 13 Premier League. Iya. Sekarang 20. Berarti kan sebelumnya 7. Iya dong? Iya. Oke. Nah, sekarang kan hancur nih. Ya bisa aja dong 100 tahun ke depan lagi sama seperti yang dari dulu awal MU. Gitu kaitannya. Ini enggak apa-apa. Justru bantu gue. Lah enggak. Tularin hanya berlaku MU. Makanya gue bilang benar. Setelah 100 tahun panjang 2123 MU masih gimana? MU Lu kan nah, masuk nih pelatih baru kayak Sir Alex nih, tiba-tiba ngedominasi lagi. Kalau gue pikir gitu. Berarti false. Ya bener dong. berarti lu jawaban lu false harusnya. Tidak akan sukses seperti era SAF 100 tahun ke depan.
Berarti kalau lo jawab begitu berarti harus Kalau false di false. sini. Oh iya. Nah, Gua keliru berarti sama cuma gue yang true ya? ya, gua keliru sama apa? Enggak maksud lo di kepala lo ada kemungkinan bahwa MU bakal bisa berjaya lagi 100 tahun lagi gitu. Iya, kan? di tahun ke-100 itu. Oh, Spesifik. Iya. Spesifik Iya. 100. Iya. Super tuh. Iya, Iya, makanya makanya berarti berarti ya true. lu ngebingungin gua. jadi 2123. Iya, itu Catat tuh. data Catat pelatih tuh. seperti Ferguson. 2123. Berarti harus 100 tahun ya? Iya, karena kan gue bilang berapa MU tahun berdiri sampai era Ferguson kan mungkin 100 tahun. Enggak 100 tahun, lebih dari 100 tahun itu. Lebih parah kan? 1923 ya? 19 berapa? 2123. Enggak, MU lahirnya tahun MU ya? berapa ya? Oh, Sampai ke 1983 Ferguson masuk kalau Iya, nggak salah. 86. 86. 86. 1880-an namanya belum MU tuh. Nah itu Ya, itu Berarti- 100 tahun. iya 100 tahun. Seperti apa MU? Masuk Ferguson, bang, 27 tahun luar Wah, biasa. dia orang Enggak. berantakan. Udah, Lo tahun 60-an MU udah juara. Gimana? enggak se-powerful zaman Ferguson di liga kan konteksnya. Enggak gini. Enggak, Konteksnya di liga. sebentar. Konteksnya di liga. Sebentar. Enggak, kita konsensus dulu. Iya. Apakah sebentar sebelum kita melanjutkan diskusi. Apakah eranya SAF itu era terbaik MU apa bukan? Ya, jelas lah. Pasti. Jelas Oke, lah. oke. Iya. Era Oke, terbaik bola Artinya Katro kita lu. bicara Minum kita dulu, minum bicara dulu. MU tidak akan nyampe titik itu lagi. susah. Iya. Anda Kayak setuju gitu. dong berarti? Enggak. Lawan itu dulu, tar dulu. Lu hitung-hitungan begitu waktu itu MU dengan ekosistem perusahaannya yang bobrok. Sekarang nih dia Sekarang kan bobrok. ya tapi dia udah punya Nggak bisa. udah punya banyak. Oke, gua lawan lagi. Sekarang kompetitor bertambah. Lawan-lawan yang susah makin banyak. Iya. Berarti kan persentase peluang lebih kecil. Ada City. Ini yang salah pertanyaannya sih. Enggak kurangin seperempat kek 25 tahun. Jadi dia kedengarannya make sense. Iya, makanya dah. Sekarang pada masa itu Turun ke 100. di tahun Ferguson latih sampai terakhir, praktisnya Big Six yang konsisten. Apalagi tahun 2000-an ya, Arsenal, Enggak, tapi MU. maksud gua beda Nah, lah. Kalau- sekarang MU masa hancur. Klub seperti City, Liverpool, Chelsea, ada lagi muncul Newcastle lah, Brighton lah, apalah. Nah, persentase untuk itu mengecil lagi. Iya enggak beda, maksud gue gini. Maksud gue kalau lu ambil di tahun lahirnya MU, waktu Ya. itu MU lagi bikin perahu, analoginya gini, lagi bikin Sekarang perahu. lu kira nggak bikin perahu? Sekarang lagi bocor perahunya. Ya enggak, bukan bikin perahu awal, bukan bikin baru. nggak bikin Nggak baru bisa. lah. Ketika Kalau bikin Sir baru Alex, MUB namanya. ya bisa Satu lagi dong. lah. Sekarang kalau Sir Alex, punya pendapat sendiri sih. Pendapat gue agak beda sama kalian. Kan menurut gue gini. Bagaimana MU waktu zaman suksesnya itu karena sosok SAF. Ya. Oke. Seperti bagaimana City dan Pep hari ini. Gue percaya banget sama sosok. Maksud gue adalah kenapa gue true dia nggak bakal sukses lagi. Menurut gue nggak ada orang kayak SAF. Kita nggak bakal bisa nemu lagi. ya. Arsene Wenger Sekarang dia nggak ada kayak Untuk Wenger, untuk kayak MU. SAF. sekarang iya. Nggak akan pernah ada lagi orang yang bisa menjadi bapak bukan hanya pada timnya. Bapak daripada satu MU. Klubnya, supporternya semua. Ownernya nyembah sama SAF. Oke. Satu Apa karena- satu Manchester kalau ketemu Alex Ferguson itu salaman, sungkem. Itulah Alex Ferguson. Nah, ya, Dan makanya apakah gua- ada lagi orang kayak Berarti kan untuk menemukan sosok Sir Alex saja butuh ratusan hampir tahun. nggak ada menurut gua. Ya, apalagi sekarang. Ya. Makanya gue bilang hitungannya 100 tahun. Ditambah Enggak, kan ini kompetitornya makin banyak. yang dibahas bukan sosoknya, eranya dia bisa Nggak, nggak menurut kembali gua lagi. tidak akan pernah masuk era sukses seperti SAF Iya. karena tidak ada sosok lagi yang kayak Iya. SAF. Ya bisa aja eranya kembali dengan sosok yang berbeda nggak menutup Iya. kemungkinan. Buat kalian yang nonton sebelum Amrabat memberikan pendapat, klik coba tulis di kolom Lu komen. terakhir. Kira-kira menurut lu gimana? Bisa nggak MU sukses kayak dulu tuh? Terbang bersama Sir Alex Ferguson di masa depan. Coba, Amrabat. Nanti kita bahas di topik nanti. Amrabat, pendapat Anda terakhir? Ya kalau menurut gue kemungkinan jayanya kembali lah. Karena Ya karena ya yang MU. penting optimis aja ya. Iya. Oke, Iya, oke. next statement. Oke. Siap. Thank you. Apakah untuk Pochettino ya? Oke. Pekerjaan Chelsea tidak sesulit itu untuk dilakukan oleh Pochettino. True or false? Konteksnya dibandingkan dengan dia memegang Spurs atau Southampton. Udah kita reveal? Lucu tulisannya Sen. Ciner aja. Kita reveal? Oh, terus semua. Oke. Oh, semua true. Iya. Oke, menarik Ini ini. Menarik, satu suara ya. Menarik. Menarik. Kurang menarik ini malah kalau begini. Mudah-mudahan pemilu satu suara. Wah. Allah. Pendapat gue kenapa gue dulu kali ya. Kenapa gampang? Karena berdasarkan data Chelsea musim ini per game week 6 di PL 2003-2004, 2023-2024
6 match ini Chelsea membuat XG salah satu yang tertinggi nomor 2. Terus tapi miss chance-nya juga banyak nomor 1 gitu. Jadi ini bukan masalah bermain tapi masalah bagaimana membuat end product, bagaimana bisa menyelesaikan peluang gitu kan. Dan memang profilnya Pochettino menurut gue cocok buat Chelsea karena Chelsea mempunyai project youth program. Jadi semua pemainnya maunya di bawah 25. Dan itu cocok sama Pochettino sebagai sosok yang dianggap sebagai bapak di klub-klub sebelumnya gitu. Itu menurut gue sih. Ini kayak nggak bakal debat sih, sharing-sharing aja ya karena setuju semua nih. Menurut lo apa? Kalau gue di luar data, di luar tim ini baru ya, itu kan narasi yang banyak itu. Ini tim baru perlu waktu. Menurut gue efek segar pelatih baru itu sebenarnya paling dominan untuk ngegas di awal. Jadi banyak nih kayak MU transisi dari Mourinho ke Ole dahsyat setengah musim. Dan banyaklah pelatih seperti itu. Arsenal dengan Artetanya kejadian cuman Jadi pelatih di awal harusnya bukan efek angin segar pelatih baru itu biasanya instan untuk klub. Ya, ada efek Ada honeymoon biasanya. efek honeymoon. Nah, cuman somehow gue nggak tahu di Pochettino dari setelah Tuchel ke Graham Potter nurun, terus ke pelatihnya yang Caretaker tuh nurun, Lampard nurun. Gue kira Pochettino naik nih, tapi nggak juga naik, gitu. tapi di preseason doang. Iya, naik di preseason doang, masuk liganya sama aja. Tangganya lupa dibikinin ke atas. Kayaknya begitu. Bukan Nah, tangga. jadi Apa perlu dibikin ini sudah murni kepercayaan diri. perlu dibikin lift turun Bisa. ya. Kepercayaan diri pemain, sinergi antara pemain dan pelatih sih masalah paling besarnya. Ini udah bukan masalah pemain muda banyak, skill nggak itu Berarti bukan menurut lo masalah. harusnya gampang atau susah pekerjaannya? Gampang, Harusnya gampang. gampang. Atau mungkin manajemennya baru, pelatihnya baru, Ya, pemainnya juga baru. Makanya tadi di awal gue bilang gue nggak mau bahas soal Bukan nggak dapet angin segar tadi karena semuanya baru. justru kan Pemainnya banyak juga yang tim baru. yang angin baru, pelatih baru, pemain baru itu di awal Pokoknya pasti biasanya honeymoon. nih, maksud dia, pokoknya biasanya. Iya. Kenapa nggak di Chelsea gitu loh? Bro, biasanya begini. Biasanya setiap tim bola, setiap ada konstelasi, di awal tuh wangi. Wangi. Gitu. Nah, Iya. anehnya Chelsea, tim baru, pelatih baru, manajemen baru, Ya. bau. Pemainnya juga banyak yang baru. Kalau dibilang baru, baru secara signing, tapi secara pengalaman Fansnya ada yang baru nggak? Banyak itu pasti tiap tahun bertambah. Jadi Oh enggak. Kalau tim saya pasti berkurang. Oke. Tenang aja. Nah, kecuali tim Anda City. Iya, bisa. Nambah terus. Nah, pemain baru yang datangin ini kan bukan dari Afghanistan, dari Brazil. Anda bilang orang Afghanistan gak bagus? Ya, bisa dibilang untuk bola ya. Parah banget guys. Brazil Bener, atau apa. bola bisa dicek. Pemain-pemain yang datang itu kan banyak juga yang berkarir di Liga Primer, di liga-liga besar gitu loh. Pemain mateng semua deh, pemain mateng. Ya, bukan bisa matang, maksudnya dia punya profesional pengalaman yang ada gitu, bukan dari antah berantah diambil. Bukan nggak jelas, bukan dari Persitara Jakarta Utara. Ya, gitu, bukan seperti itu. Ya gitu dari gue. Amrabat, apa pendapat lo bro? Ya true, tidak sesulit itu harusnya. Dengan spend yang luar biasa, dengan pressure yang gak terlalu tinggi, pemain yang kualitas juga oke kan. Pochettino juga pelatih yang season coach, maksudnya pelatih yang berpengalaman. Dia biasa ngelatih elite player. Harusnya itu bisa lebih dari sekarang ya menurut gue. Nggak, gue harus underline tadi, dia nggak biasa ngelatih pemain elite. Dia pernah di PSG kan? Gagal. Karena kelemahan dia itu, dia nggak bisa memegang pemain yang sudah berprestasi. Malah makanya kenapa ini gampang di Chelsea, karena pemain Chelsea isinya pemain-pemain non elite. Pochettino tuh bahan yang belum achievement paling tinggi dia di Spurs ya. Iya. Ya. Title contender, final Spurs. Champions League ya. Final Champions League. Pernah lawan Liverpool. Dia nggak begitu elit lah pemain. Dia familiar lah di stage itu. Pasti. Nggak, dia sudah mencapai bukan underdog story-nya, ngerti nggak? Yeah. Dari tim ngebawa skuad yang murah, skuad yang jelek, dibangun sampai menjadi something yang dia elit. Dia nama gitu. yang aman menurut gue. Iya. Safe name. Iya. Untuk pilihan bursa pelatih pada saat itu, iya. Iya. Nah, gue nggak ngerti terus gue dia di conference pers ngomong 2 hari yang lalu apa? Ownernya itu siapa namanya? Todd siapa? Bowie. Suka ada masuk ke dressing room, sering greeting. Nah, gitu. itu satu hal yang gue nggak suka juga sih. Nah, itu jadi emang agak aneh juga mungkin. Ya, tapi walaupun nggak ada yang salah sih, memang nggak ada yang salah.
Oke, pendapat lu San soal Pochettino dengan pekerjaan di Chelsea apakah sulit atau tidak? Ya, Menurut lu sudah true or false? terwakilkan semua sih tadi. Ya, setuju juga gue. Setuju ya. Nggak bukan pekerjaan yang sulit. Dia dikasih duit banyak, dia dikasih kebebasan. Lu mau beli siapa, lu sampai keluar duit banyak kan. Tapi ya gitu-gitu aja. Menurut gue harusnya ya gampang. Mungkin kalau Sintayong nanti Chelsea akan lebih berkembang menurut. Setuju. Oke, kita lanjut ke next statement. Statement ketiga. Dengerin dulu ya, statement ketiga. Penghargaan Ballon d'Or itu cuma dibikin buat striker. Menurut gue true. False. Menurut gue true. Lo apa San? Terakhir. Absolutely. Oh, true. Definitely true. Oke, kenapa menurut gue true? Ini pendapat gue pribadi ya. Menurut gue sistem Ballon d'Or yang dijadikan patokan selama ini adalah sistem yang salah. Semua pendapat diberikan secara subjektif dari orang-orang yang dianggap ngerti bola. Gue nggak ada masalah sama orang yang menganggap diri yang ngerti bola, tapi menurut gue karena subjektivitas tersebut akhirnya lahir pendapat-pendapat emosional. Coba jelasin gimana satu orang bisa memenangkan Ballon d'Or, vote sistemnya. Saya kurang ngerti Pak. Tapi yang jelas itu subjektivitas. Yang gue tahu ada jurnalis, jurnalis, pelatih, kapten, jurnalis, timnas, pelatih, kapten timnas Iya. spesifik. Kalau nggak salah nih ya, timnas. kalau nggak salah sistemnya Iya, pelatih dan kapten timnas. pendapat pribadi jurnalis, kapten timnas dan pelatih timnas. Ya, kalau nggak salah. Atau pelatih apa Dan ya? ada beberapa pilihan lah. Intinya tidak ada voting. Tapi apa namanya? Maksudnya gini, tidak open. Bukan open. Jadi kan ada 30 nominasi. Bukan open voter. Iya, Voternya iya. tuh dipilih. Dipilih, voternya udah ada orang-orangnya. Kayak semacam kritikus kalau di film atau semacam ya orang-orang yang dianggap ahli gitu. Kemungkinan suapnya tinggi. Nggak demokrasi lah gitu. Jadi nggak bisa. Oke, menurut gue sistem itu aja udah Nata nggak bisa ngevote. Sama kayak ini pemilihan ketua umum. Apa namanya lanjut. Nah, sistem itu aja menurut gue udah nggak oke. Kedua, kenapa gue bilang ini dibuat untuk penyerang? Karena gue bicara ini manusia yang milih subjektif, berbau emosional. Keindahan bola biasanya lahirnya dari seorang penyerang. Ngerti nggak? Bagaimana dia membuat assist, bagaimana dia membuat gol, bagaimana dia ngedribble ngelewatin musuhnya. Ngerti nggak? Emosional itu yang melahirkan piala-piala tersebut jatuh kepada penyerang. Kedua, penyerang punya apa? Yang lain nggak punya. Tahu nggak apa? Penyerang punya data angka, punya statistik. Iya. Nah, itu juga makanya kenapa gue bilang ini emang buat penyerang. Pendapat lu kenapa? Kalau gue gini ya, bukan dibuat untuk penyerang, tapi media jurnalis itu kan bergerak berdasarkan angka. Gue nyambung dari lo ya. Pasti kan mereka buat apa yang mereka buat, karya mereka, dan bagaimana menarik engagement dari publik. Jadi ya angka itu memang paling menarik. Makanya nggak ada pemain-pemain kayak Xavi, Iniesta, underrated player yang jarang disorot. Sehingga Iniesta nggak underrated tempat. Ya jarang, maksudnya secara apa ya? Secara dibesarkan. Itu chance-nya mendapatkan Ballon d'Or jadi kalah sama Messi Ronaldo gitu kan. Ya kalau Messi Ronaldo gue rasa layak lah tiap tahun dapat juga. Cuman kalau di setting untuk striker banget enggak. Tapi di satu sisi emang kerjaan dia kan kerjaan basis angka. Kayak contoh XG dan lain-lain itu kan semua prediksi yang membuat orang tuh wah ini gini-gini. Walaupun kalau gue pribadi gue nggak percaya sama gitu-gituan ya. XG gitu bullshit buat gue. Kalau dari gue. Menurut gue lumayan. Kalau gue nggak nonton lumayan, dapat bayangan. Gue mendingan nonton ulang daripada harus kayak gitu. Ngapain lo? Gue sih, ya gue, ya 25 menit cukup lah. Bola dulu tuh kan individual base. Ya. Dibangun dari kualitas pemain individunya. Ya, setuju. Ya. Nah, semakin ke belakang semakin nggak populer. Jadi semakin kualitasnya bagus, kecenderungannya tuh diarahin deket gawang musuh. Gitu. Attacking. Nah, itu sejarahnya gitu. Makanya kebanyakan striker. Sekarang kan baru mulai merata lah sekarang. Nah, dia bisa data, bisa apa. Tapi kita lihat juga, gue jawab false. Kayak Johan Cruyff, dia bukan striker. Dia attacking midfield. Jadi Zidane, Rafael Nedved 2003 yang fans Arsenal mengklaim Henry lebih layak. Gue sih tetap bilang Nedved lebih layak daripada Henry. Nedved menang nggak? Menang. Iya menang. One of the best underrated player. Season itu Nedved. Pavel. Season itu Henry harusnya. Enggak lah. Imbang lah. Kalau berdasarkan data. Jadi nggak semua berdasarkan striker itu bisa menang. Iya kalau Pavel Nedved karena itu Juve menang
Juve masuk final Champions League kan. Ya. Iya, Pertama, tapi kedua musim itu peran Iya, Nedved iya. di Juventus itu luar biasa. Pokoknya Walaupun final nggak main ya. Akumulasi. harusnya Onri sih. Onri nggak worth it, nggak pernah menang Ballon d'Or. makanya Ya, aneh worth menurut it lah. gue. Jurnalis punya sisi lain Iya, penilaian Nedved iya, gitu loh. Iya, itu ada Gue setuju. ini Maksudnya ada itu menegaskan pendapat lo kan? Iya, bahwa kan nggak ada striker. ada suap dalam FIFA waktu itu. Nggak Oke, ada. pendapat lo kenapa true? False. Oh, lu false. False, nggak dibikin. Jadi dibikin oleh influence menurut gue ya. Ya, gue setuju. Influence seseorang gimana mempengaruhi pace game, pace season. Kadang-kadang tuh apa namanya? Kita main nih jelek kalau kata Roy Keane. Tiap minggu nih kita main nggak pernah bagus. Cuman orang-orang kayak Nistelrooy dengan individualnya dia yang Bisa ngerubah gitu. break, menang. Clutch. Nah itu orang-orang kayak gitu yang dan itu nggak harus striker kan? Ya. San, pendapat lo? Kalau gue ya kenapa itu gue nggak suka aja sama program-program yang dibikin sama FIFA nih, emang ya aneh-aneh lah. Ballon d'Or juga kan didominasi sama striker kan, itu dia makanya ya jarang banget gitu gue ngeliat orang-orang yang harusnya dapat Ballon d'Or tapi Coba, ujung-ujungnya San gue potong. Boleh, ayo lanjutin. nggak. Kenapa? Kalau kita lihat sebelum Cristiano sama Messi, yang menang Ballon d'Or siapa? Coba gue buka ya. Gue bingung Michael Owen bisa jadi Ballon Ya, d'Or. itu menarik dibahas. Rivaldo, Overrated. Zidane, Ronaldo 9, Matthias Sammer, George Weah, Stoichkov, Baggio, Van Basten, Papin. Nah itu yang harus dibahas lagi. Coba nominasinya 3 besarnya siapa aja. Mario tahun berapa? Pasti banyak di Striker. Enggak. Pertanyaannya Justru gini, pertanyaan besar. Maldini aja berapa kali Thierry pasang? Henry. Nah ada Thierry Henry di mana itu juga. Ya, menarik Owen tuh. itu 10 tahun ke belakang aja lah, 10 tahun ke belakang. Lihat aja 10 besarnya Ballon d'Or. Coba lu bisa hitung jari yang posisi di luar striker. Coba lihat Owen tahun itu, 3 besar siapa? Owen tuh nggak Zaman overrated, Owen one 2001, season wonder, Mungkin bukan ya, overrated. Dan Iya. Oliver Kahn. 10 tahun terakhir nih, 10 tahun terakhir kita coba. Lu lihat. Apanya? Nominasinya 10 besarnya 3 besarnya. Oke. Kiper atau back hitungan jari dan gak bakal ditengok. Ada Neuer pernah. Iya, Neuer pernah benar. Gila itu Barcelona Real Madrid semua luar biasa, apalagi Barcelona ya. Barcelona Real Madrid. dengerin- Gak ada Real Madrid, Pak. Luar biasa. Cuma CR. Iya, maksudnya CR. iya, Modric, secara klub. Benzema. posisi. Jangan marah sama saya. Real Madrid. Saya cuma jelasin. Kamu ini bukan fans Milan ya? Iya. Oh lagi muji Barca. Iya. Oke, makanya untuk kalian mendapatkan soal Ballon d'Or tolong tulis di kolom komen. Ya Oke? dinamis banget ya. Ya. Oke, kita lanjut ke next statement. Ini menarik. Ini panas dan menarik. Statementnya adalah mental pemain saat ini lebih lemah dibanding pemain era 90 atau 2000-an. True or false? Mental. Mental. Easy man. Easy man. True. Gue agak bingung nih jujur. Judge. Sebenarnya bisa iya bisa tidak sih. Bisa nggak jawab bisa iya bisa tidak? Nggak bisa. 1, 2, 3. Let's Kita go. lihat omongan. Gue sih true all the way man. False. Siapa yang tulis false? Lu. Gua. Jadi menurut lo, Lu apa? True. Lu? San? gue true. Gue true ada false-nya dikit. Nggak bisa. True. Hanya true. True, oke. Kenapa false, bro? Ini Eh, suatu hal yang udah umum loh sebenarnya. ya. Cuman kita harus pisahkan. Gue Mental. yakin. Mental. Iya, gue Mental. yakin. Kalau secara umum iya, tapi kan ada alasannya. Kalau pemain zaman Kalau dulu, secara umum iya. Ganti true dong. iya enggak, gue mau jelasin dulu. Oke. Gue mau jelasin gini. Di era zaman dulu pun banyak pemain depresi, banyak pemain juga yang gagal. Ya. Itu kan karena mental. Ya. Ada yang sampai bunuh diri, kiper Jerman. Itu kan hitungannya masuk kiper lawas ya. Siapa? Robert Enke itu kalau nggak salah. Tahun berapa tuh? 2010 ke bawah lah. Bunuh diri. Oke. Dia nabrakin mobil ke kereta. Kenapa? Itu kan bentuk frustasi dong. Istrinya kali. Ya mungkin ya. Itu siapa? Saya tidak Ya tahu oke itu. oke. Terus Adriano. Adriano Botak. Iya. Adriano iya. Iya. Adriano Only Colby. Pemain one. There is Mengenai only ini. one, bro. There is only one Adriano. Iya. Emang ada lagi? Nggak ada lagi. Oh, Luis iya. Adriano mungkin. Ada Luis Adriano. Adriano Barcelona, Colby ada. Adriano yang Colby. back kiri. Ya Adriano juga ya back kiri ya. Ya. Terus Adriano Nicolas, bapak yang meninggal. gue melihat Oscar waktu pindah ke Cina kan dia dicaci maki ya. Lu pilih duit. Padahal kan waktu itu di Chelsea gila kan? Ya.
Lu juga kaget pasti nih fans Chelsea, ini orang pindah. Jawaban dia tau gak apa? Gue melihat banyak kenapa gue pindah ke Cina, gue ngejar duit. Gue banyak banget melihat pemain zaman dulu juara dunia itu semua pengangguran, semua kehilangan arah, semua nggak jelas gitu anta beranta. Nah, gue ngerasa itu ada kaitannya sama mental. Kalau orang dulu memang sekuat itu, banyak yang kuat. Tapi sekuat itu mental apa financial literacy? mental dong. Dia nggak bisa, dia nggak cara memanage uang. Ya itu kan mental juga. Beda lah. Sama dong. Sekarang gini, ketika konteksnya mental atlet. Iya, tapi kan lu ketika atlet kan lu pasti jaya nih. Lu punya exposure walaupun pada masa dulu gak ada medsos. Lu punya duit nggak mungkin gak punya duit pada masa itu. Nah, ketika mental lu kuat, lu bisa, lu punya kuasa. Nah, itu. Ketika mental lu kuat menghadapi itu, ini sebenarnya banyak kasus di pemain Brazil ya. Kenapa pemain Brazil sampai sekarang banyak gak konsisten? Nah, itu secara mental mereka tidak sanggup untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Sehingga mereka terima semua, ya gagal. Di sisi lain gue setuju pemain zaman sekarang lebih lemah mentalnya dibanding zaman dulu. Tapi itu bukan salah mereka gitu. Kayak contoh Mudryk ya, gue harus bahas Mudryk di sini. Karena menurut gue nggak fair apa yang publik lakuin sama Mudryk itu nggak fair sama sekali. Ngerti nggak sih? Setuju. Pertama, Mudryk nggak pernah ngeganggu kehidupan mereka. Kedua, Mudryk nggak pernah minta untuk dibeli dengan harga 75 pounds sterling plus. Dia nggak pernah minta apapun. Dia cuma bekerja keras untuk bisa membuktikan kalau dia mampu bermain di level klub level Chelsea. Tapi kenapa apapun dia lakuin jadi meme? Nah, gitu. itu kan netizen ya, efek sosial media. Resiko lah. Iya. Resiko apa? Jabat sekarang. Maksud gue gini. Itu resiko lo sebagai pemain hari ini, apalagi masuk tim gede kan. Tapi maksud gue pemain zaman dulu tuh nggak dapet itu. Lu bisa kurang ya udah, nggak ada yang neken lo. Pemain zaman sekarang tuh kasihan tuh, beneran. Dari lu tau nggak yang ngancur mereka apa? Harga YouTube highlights. Iya. Ngerti nggak? Itu ngancurin mereka. Sama satu lagi, FIFA 2 main game. Wonderkid kita. Football Manager. Potential. Sama pujian-pujian fans Barca yang semua anak akademinya akan jadi wonderkid. Mungkin gue mau tambahin sedikit ya. Ada dua hal. Yang pertama, dampak itu terjadi bukan ke pemain, tapi ke inner circle mereka. Itu ngaruh loh. Iya dong. Istrinya kayak anaknya kayak saudara keluarga. Dan yang kedua, kalau kita bahas media sosial, berapa ratus juta orang, berapa miliar orang main sosial media yang ngikutin bola, memfollow akun-akun media yang nanti highlight data statistik jelek ini. Jadi itu tuh jahat, bukan salah pemain. Makanya gue bilang pemain zaman dulu ketika ditaruh sekarang yang jadi ini bisa nggak? Gue jadi belum tentu bisa. Nah, media dulu nggak sebias belakangan ya. Iya. Berarti itu salah siapa ya kalau kayak gitu? Media. Enggak. Nah, berarti Anda mulai sekarang jangan puji-puji Haaland, jangan puji-puji Saya kasih tahu Anda. Belum. Saya kasih tahu Anda salah siapa? Salah media dan fans Barcelona. Karena fans Barcelona selalu mengglorifikasi pemain-pemainnya. La Masia. Oke. Ya tapi memang itu terbukti sukses. Itu terbukti sukses. Enggak, Anda baru saja menyerang diri Anda sendiri. Kenapa? Stop memuji-muji Haaland berlebihan, memuji-muji Manchester City, memuji-muji Pep berlebihan, memuji Gavi, memuji Lamine Yamal. Itu memang Anda menyerang statement Anda sendiri, Pak. Beda. Coba jelasin. Gua enggak ngebandingin Gavi Yamal sama pemain yang lain. Enggak, kurang lebih konten-konten yang Anda buat kan memuji-muji apa yang Anda suka. Ya, enggak banyak saya mengkritik. Itu poinnya itu. Tidak dipuji. Itu poinnya di situ, Bung. Emang sementara belum ada. Saya muji Frank Lampard loh, lebih baik dari Gerrard loh. Enak aja. Anda bikin konten Onri lebih baik dari Messi. Aguero lebih baik daripada Thierry Henry. Camkan itu. Sakit jiwa lo. Wah. Main-main ke grogol. Itu materi-materi ODGJ. Dan yang terakhir, gue mau satu kejahatan media yang membuat karir seorang hancur. Tata, tolong dicatat tuh ya materi besok. Untuk kalian yang belum klik subscribe sama like, tolong diklik subscribe sama like. Best foreign masukin player in yang seru-seru striker di Premier League itu Aguero. Aguero. Episode selanjutnya Sergio Aguero. Let's go.